إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, sidang salat zuhur yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita masih tetap beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Ini adalah semua karunia dari Allah yang kita patut bersyukur kepadanya. Kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, dan senantiasa istiqamah dari umatnya yang menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, di pertemuan kita yang berbahagia ini kita ingin mempelajari, mengutip, mengambil faidah dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Itu sebuah kitab yang diberikan judul Kitabul Kabair, yaitu kitab yang membahas dari dosa-dosa besar yang termaktub di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Sebelum kita menjelaskan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ini, ada kalanya kita ingin menjelaskan dulu bahwa makna dari Al-Kabair. Al-Kabair adalah dosa-dosa yang besar. Maknanya, beliau menjelaskan ma nahallahu wa rasuluh anhu fil kitabi wa sunnah wal athari anis salafis salihin, bahwa al-kabair maknanya adalah dosa-dosa yang besar, apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga asarnya dari para salafus salih, yang dimana di dalamnya Allah perintahkan untuk menjauhi dari perbuatan yang mengakibatkan seseorang mendapatkan dosa yang sangat besar. Disebutkan di dalam surat An-Nisa, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, in tajtanibu kabaira man tawhawna anhu nukaffiru anhum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Allah memberikan peringatan dan juga memberikan faidahnya di dalam ayat yang mulia ini. Di antaranya, jika hamba-hambanya ini menjauhkan dari dosa-dosa yang sangat besar, maka niscaya mereka akan diampuni dosa-dosa yang kecilnya, dan Allah janjikan keutamaannya, mereka akan dimasukkan ke dalam surganya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad takaffallahu azza wa jal bihadan nas liman ijtanabal kabair an yadkhuluhul jannah. Allah berjanji dari hamba-hambanya apabila mereka meninggalkan atau menjauhkan dosa-dosa besar yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janjinya Allah akan memasukkan hambanya itu ke dalam surga.
Dan kita tahu jamaah sekalian bahwa dosa-dosa besar itu yang disebutkan oleh para ulama begitu banyak. Namun di dalam kitab yang mulia ini yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau mengeluarkan bahwa dosa-dosa besar ada 70 lebih. Sebagian ulama mengatakan bahwa dosa-dosa besar itu hanya 7, berdasarkan sebagaimana hadis yang Rasulullah SAW bersabda bahwa dosa besar itu diantara yang pertama adalah asyirku billah. Ini dosa besar yang pertama. Lalu yang kedua was-sihru, yaitu sihir, bermain-main sihir, percaya sihir, kemudian mendatangi dukun, tukang sihir, maka itu bagian daripada dosa besar. Lalu yang ketiga wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa kecuali yang telah dibenarkan di dalam Islam. Lalu wa aklu malal yatim, ada dosa besar yaitu memakan harta anak yatim. Dan juga wa aklu riba, dosa besar juga yang disebutkan dalam hadis ini diantaranya makan harta riba. Riba sudah merajalela di mana-mana. Maka siapa yang memakan dari harta riba tersebut, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memeranginya. Dan akhirnya nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan ini masuk bagian daripada al-kaba'irud dzunub, dosa-dosa yang besar. Lalu ada dosa besar selain dari makan harta riba, wat tawali yani yauma zahfi, ketika berperang dia melarikan diri dari medan peperangan. Lalu yang ketujuh wa qatful muhsanati ghafilatil mu'minat. Yang ketujuh ini menuduh wanita yang salihah, yang baik-baik, dituduh sebagai zina. Maka pelakunya dia telah terancam melakukan dosa yang besar. Nah, sebagian ulama mengatakan ini dosa-dosa besar hanya 7 yang disebutkan oleh Nabi SAW. Namun pendapatnya sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, yang beliau mengatakan hiya ila sab'ina aqrabu minha, yang lebih dekat adalah 70. Ya, 70 dosa-dosa besar yang disebutkan minha ila sab'in, daripada 7. Dan sebagian ulama mengatakan ketika disebutkan di dalam kitab yang milik Al-Imam Adz-Dzahabi ini, beliau menjelaskan ada 70 dosa besar, dan bahkan sebagian ulama mengatakan masih ada dosa-dosa besar yang lainnya yang tidak dicantumkan di dalam kitab yang mulia ini. Baik jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk kepada dosa yang pertama, dosa besar yang pertama, al-kabiratul ula. Al-mu'alif rahimahullah mengatakan bahwa dosa yang pertama kali daripada dosa-dosa yang lain adalah asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa makna daripada syirik adalah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Makanya di dalam Al-Quran Allah terangkan bahwa hambanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dengan mentauhidkannya, karena lawan kata daripada syirik adalah tauhid. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, bahwa fa'akba'ur kabair, dosa besar yang paling besar kata beliau asyirku billahi ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dosa besar syirik ini terbagilah menjadi 2. Ada asyirkul akbar, asyirkul asghar. Ada yang besar dan ada yang kecil. Di antaranya syirik yang besar, yang ketika hamba itu dia beribadah kepada Allah lalu menandingi ibadahnya dengan sesembahan yang lain. Mungkin ditandingi dengan
dia menyembah batu, atau paling tidak dia percaya akan batu tersebut bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, atau yang dianggap sebagai jimat, atau dia tandingi yaitu sesembahan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mereka meyakini ada pohon keramat yang ketika orang datang kemudian dia minta kepada pohon tersebut, maka hidupnya akan langgeng, maka rezekinya akan lancar. Ini yang disebut dengan asyirku billah, syirik kepada Allah, dan derajatnya dia telah syirik yang besar. Atau yang lainnya, bahkan sekalipun dengan makhluk yang mulia yang Allah ciptakan, yaitu Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dia menyekutukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh. Di antaranya yang sering banyak dilakukan oleh kaum muslimin, bahwa dia telah menyekutukan Allah disandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di atas sumpahnya, demi Allah, demi Rasulullah. Lihat, ini kaum muslimin jahil alal ilmi, bodoh di atas ilmu, menganggap bahwasanya itu yang paling afdal, padahal di dalamnya ada kesyirikan. Bahwasanya bersumpah ini bagian daripada ibadah. Ketika kita sudah menyatakan apa yang kita lakukan ibadah, maka tidak boleh memalingkan tujuannya yaitu kepada selain Allah. Makanya ibadah itu dia harus ifradullahu bil ibadah. Dia mengesahkan Allah di setiap ibadahnya. Entah dia berdoa, maka berdoa dia tunjukkan untuk Allah. Enggak boleh dia minta kepada selain Allah. Banyak kaum muslimin ketika dia selesai sholat, tapi dia mendatangi dukun. Mendatangi dukun untuk apa? Minta dia lancarkan rezeki. Datang ke dukun untuk apa? Disembuhkan penyakit. Dan ini adalah menandingi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa saja yang ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadahnya, maka ketika dia mati dalam keadaan musyrik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan di dalam neraka Jahannam, dan bahkan selama-lamanya dia hidup di dalam neraka Jahannam. Dan dosa syirik ini tidak akan pernah diampuni sampai hari kiamat, dan Allah akan mengazabnya nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surah An-Nisa ini pada ayat ke-116, menunjukkan bahwa ayat ini agar dipahami, ditadaburi maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah akan mengampuni dosa selain syirik jika Allah berkehendak. Allah nyatakan tidak akan pernah diampuni dosa syirik itu. Dan kedudukan dosa syirik, yaitu syirik yang besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelakunya itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat kelak. Ketika di padang mahsyar, seluruh makhluk mereka berkumpul. Mereka menanti giliran dipanggil untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada umat-umat yang dia kegelapan, tidak mendapatkan naungan rahmat, tidak dilirik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauh dari syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang menyekutukan Allah ketika ibadah. Makanya ketika di dalam Al-Quran di surat Luqman, yang mana Luqman menasihati kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna syirka la zulmun azim, bahwa sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman. Kezaliman di sini yang dimaksudkan adalah kegelapan nanti pada hari kiamat, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ingatlah bahwa setiap kezaliman itu akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat kelak. Dia terhindar, tertutup dari kezaliman tersebut, dari perbuatan itu, hingga akhirnya Allah tidak melihatnya
dan tidak memberikan rahmatnya, dan Nabi SAW menjauhkan dari syafaatnya. Begitu bahayanya orang yang melakukan kesyirikan, yang dia beribadah kemudian ditandingi dengan jimat-jimat mereka, percaya kepada paranormal. Mereka meyakini bahwa dukun tersebut bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Ini hukum yang tidak main-main, yang ketika pelakunya ini mati dalam keadaan menyekutukan Allah, Allah menetapkan di dalam neraka Jahannam. Sebagaimana Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang fi dzalika katsirah, banyak ayat di dalam Al-Quran, di antaranya faman asyraka billah, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, thumma mata, kemudian dia mati, thumma mata musyrikan, membawa dosa kesyirikan, fahuwa min ashabin nar, maka pelakunya akan kekal di dalam neraka Jahannam. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Bayyinah, bahwa Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang yang musyrikin yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah menggandingkan antara orang yang menyekutukan Allah dengan orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Disandingkan bahwa berarti orang yang menyekutukan Allah, yang melakukan dosa yang sangat besar, yang menjadikan syirik besar, maka pelakunya itu kafir kalau dia menyembah kepada selain Allah. Maka Allah katakan tempatnya di dalam neraka Jahannam, dan dia kekal selama di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan bahkan seburuk-buruknya makhluk yang Allah ciptakan ketika di dunia, tujuannya bukan untuk menyekutukan Allah, kita diciptakan di dunia, tapi malah dia menyekutukan Allah. Ulaika hum syarrul bariyah, itulah seburuk-buruk makhluk yang Allah ciptakan. Padahal kita diciptakan Allah itu di dunia tujuannya tauhid. Allah menegaskan di dalam surah Az-Zariyat, yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia mereka mendapatkan mukallaf, beban syariat. Di antaranya beban syariat yang dia harus lakukan adalah ibadah. Dan ibadah di sini kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, illa liya'budun illa yuwahhiduna, melainkan dia ibadah, dia juga wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia ini tujuannya ibadah, dan ibadah itu kita harus mentauhidkan Allah. Namun ada hamba-hambanya dari umatnya Nabi SAW, ketika beribadah dia menyandingkan sesuatu untuk menandingi Allah, dan ini masuk kepada perbuatan syirik. Bahkan di dalam ayat yang lain di surah Al-Maidah, Allah firmankan, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah akan haramkan surga baginya, wa ma'wahun nar, dan Allah akan lemparkan dia, menempatkan dirinya ke dalam neraka Jahannam, dan tempat seburuk-buruknya tempat kembali, wasa'at masira, yaitu neraka Jahannam. Jamaah sekalian, sidang salat zuhur yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dosa yang besar, yang sangat besar, yang disebutkan hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum akbaril kabair, maukah kalian aku sampaikan dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat mereka mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Apa saja yang membinasakan itu, dosa besar yang paling besar? Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, yang pertama kali adalah asyirku billahi subhanahu wa ta'ala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah di dalam ibadah. Bahkan sahabat yang mulia, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini sahabat Ibnu Mas'ud ini
jika bertanya kepada Rasulullah, paling banyak yang ditanya adalah amalan yang buruk. Bukan kepada sahabat yang lain ketika mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah? Tapi sahabat Ibnu Mas'ud menanyakan apa? Perihal keburukan, agar dirinya tidak terjerumus dan melakukan dosa tersebut. Maka di dalam hadisnya menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayu dzambin, ya Rasulullah, dosa apa? Ya, ayu dzambin indallah, dosa yang di sisi Allah, yaitu yang besar. Ayu dzambin a'zamu indallahi subhanahu wa ta'ala, dosa yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan yaitu asyirku billah. Dijawab yang pertama kali adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, karena pelakunya dapat terancam di dalam neraka jahanam, karena pelakunya ini akan kekal di dalam selama-lamanya, seburuk-buruknya makhluk yang Allah ciptakan. Padahal tujuan kita hidup di dunia ini bukan diperintahkan untuk menyekutukan Allah, tapi dilarang untuk menyekutukan Allah dan kita mentauhidkannya. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah saja. Di sini mentauhidkannya, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik itu dengan perantara dari jimat-jimat yang dia yakini dapat mendatangkan manfaat, dapat menolak mudarat, dari benda-benda pusaka yang mereka yakini datang kepadanya rezeki, keselamatan. Dan ini bentuk kesyirikan yang besar yang pelakunya akan terancam di dalam neraka jahanam dan dia akan kekal selama di dalamnya. Namun jamaah sekalian, jika ada kaum muslimin, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia beriman kepada Allah, wa man amana billahi wa mata mu'minan, barang siapa yang dia beriman kepada Allah lalu dia mati di dalam keimanannya, di dalamnya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, fahuwa min ashabil jannah, pasti dia akan masuk ke dalam surga selama dia tidak berbuat dosa yang sangat besar, yaitu asyirkul akbar, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Namun jamaah sekalian, wa in udziba bin nar, yang mungkin dia akan diazab terlebih dahulu di dalam neraka jahanam karena sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Maka jamaah sekalian, ini adalah sebuah nasihat buat kita semua agar senantiasa kita menjauhkan dari perbuatan syirik, agar kita beribadah kepada Allah senantiasa untuk mentauhidkannya, menghilangkan segala perantara yang dapat merusak dari amalan kita dan merusak dari ibadah kita, yaitu kita menjauhkan dari berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari jamaah sekalian saya kasih pertanyaan. Siapa yang ingin bersoal jawab, kami persilakan. Ada soal, pertanyaan dari jamaah? Karena waktunya kita terbatas. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi disebutkan di surat An-Nisa bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa lain. Baik. Terus kalau dengan taubat gimana? Nah, baik. Disebutkan tadi dalam surah An-Nisa bahwa memang Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, pernyataan itu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, akan tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Seandainya orang yang melakukan kesyirikan yang dapat dirinya kekal di dalam neraka jahanam, sebelum matinya dia taubat kepada Allah, ini sebelum matinya dia taubatan nasuha, dia meninggalkan praktek yang dia lakukan, misalkan dia sebagai dukun, dia meninggalkan taubat kepada Allah. Atau orang yang suka datang ke dukun, percaya kepada ucapan para dukun, ini adalah asyirkul akbar, lalu dia taubat kepada Allah. Bagaimana ketika dia taubat dan nasuha kepada Allah? Maka dia akan tetap dikeluarkan dari neraka jahanam dan dia akan masuk ke dalam surga.
Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan ketika menjelaskan faman asyrak billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, summa mata, kemudian dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Kalau dia mati dalam menyekutukan Allah, berarti dia fi ashabin nar. Tapi kalau sebelum matinya dia taubat kepada Allah, menyesal, tidak mau mengulangi lagi perbuatan syirik tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Allah akan mengampuni dari segala dosa-dosanya, walaupun dosa itu adalah dosa yang sangat dibenci Allah, dosa yang sangat besar. Tapi innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Siapa hambanya ketika dia datang kepada Allah bersimpu, menyesal, menangis, taubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Semoga Allah berikan rahmat kepadanya dengan dia menyesal, taubatan nasuha. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Cukup? Nah, silakan Pak. Ya. Ya mungkin waktu yang terbatas itu Pak. Baik. Ya. Baru dijelaskan dosa besar. Nah. Tadi disebutkan juga Ustaz, ada syirik kecil. Nah. Mungkin khawatir di pertemuan yang lain yang akan datang saya tidak mendengarkan. Baik. Definisinya aja Ustaz. Baik. Memang di dalam kitab Al-Kabair ini Al-Imam Adz-Dzahabi membagi dua dosa besar, yaitu syirik, ada yang besar dan ada yang kecil. Di antaranya syirik yang besar adalah definisinya dia menandingi Allah di dalam ibadah. Namun apa definisi dari syirik yang kecil itu? Asyirkul asghar. Maka di antaranya syirik yang besar itu, yang kecil itu, dia beribadah tujuannya untuk Allah. An-niyat wal maqasid lillahi subhanahu wa ta'ala. Benar dia, tujuannya benar. Akan tetapi ketika dia ada niat yang di situ dia jadikan untuk dilihat oleh orang, ingin didengar oleh manusia, atau dia ujub, bangga diri, maka itulah syirik yang kecil. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW ketika ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Di antaranya engkau sholat, kemudian ketika ada orang engkau memperbagus sholatnya. Itulah syirik yang kecil. Berarti di sini sholat dia untuk siapa? Untuk Allah. Namun ketika ada orang lain melihat, dia memperbagus. Berarti tujuannya di situ ada sesuatu tidak murni, tidak khalis ibadahnya untuk Allah, melainkan ada sebagian untuk manusia. Itu syirik yang kecil. Tapi syirik kecil juga berbahaya. Nanti insya Allah kita akan bahas dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah. Berbahaya. Berbahaya apa? Kalau orang yang melakukan syirik kecil, haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Jadi ibaratnya kita sudah mengumpulkan pahala-pahala di dunia, dia sudah banyak mengumpulkan. Ketika sudah dihisab oleh Allah, itu bagaikan haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Sebagaimana Imam Zahabi nanti dijelaskan, ketika orang yang berbuat syirik yang kecil, diibaratkan orang yang ketika hendak beli sesuatu ke pasar, dia sudah membawa banyak uang. Ketika sampai ada satu penjual yang dia ingin beli dagangannya, kemudian dia mengambil uang tersebut, ternyata uang tersebut telah menjadi debu. Jadi dia sudah mengumpulkan, cari uang sana, kemudian ketika beli hilang, jadi debu. Dan amalan yang kita lakukan di dunia ini benar, tujuannya benar. Dia tidak menyampingkan, tidak beribadah kepada Allah, lillah, untuk Allah. Tapi kalau dia diiringi dengan yang lain, ingin dilihat oleh manusia bahwa si fulan ini alim, masya Allah, lalu dia memperbagus sholatnya. Ada orang lain melihat dia seolah-olah menjadi orang yang tawadu. Nah ini berarti itulah pelaku kesyirikan yang kecil, dan ini pun berbahaya. Makanya diantaranya nanti ada disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani bahwa syirik yang kecil itu terbagi nanti. Ada syirik yang kecil yang memang dia ingin dipuji oleh manusia, dan juga ada ingin didengar oleh manusia. Apa didengar sum'ah ini?
ketika kita berinfak tapi kita minta kepada pengurus, tolong ya diumumkan kalau infak itu dari saya. Berarti dia tujuannya infak itu ada sesuatu yang lain, ingin didengar oleh manusia, dan itulah sum'ah dan termasuk bagian daripada syirik yang kecil. Ini bahaya juga. Makanya kita harus apa? Harus duduk mempelajari dosa-dosa apa yang dapat menghapuskan amalan kita, dan bahkan dosa apa yang dapat kekal kita di neraka, dan dosa apa yang dapat ya menyelamatkan nanti dirinya selama itu tidak berbuat syirik. Maka kita duduk sejenak yang mendengarkan dari kitab-kitab para ulama dibacakan, sebagaimana kitab ini yaitu Kitabul Kabair, dosa-dosa besar yang sangat penting yang kita harus jauhi. Demikian itu sekilas dari definisi daripada syirik yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja pertemuan yang singkat kita. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.